Yang saya hormati senior-senior kami, ada profesor yang senior, Profesor Lamio, Profesor Suharja, dan ada juga profesor yang muda, angkatan 86, Pak Ketut, Profesor Wikantika. Yang saya hormati para calon ketua alumni ITB, Ikatan Alumni ITB, dan alhamdulillah siang ini sudah hadir semua, mulai dari yang nomor 1, Pak Amir Sambodo, nomor 2, Pak Hermanto Dardak, nomor 3, Pak Daset, ya, nomor 4, Mbak Nining, dan nomor 5, Pak Sumaryanto. Kemudian rekan-rekan alumni dan juga para peserta Forum Inovasi Indonesia yang kedua, perkenankanlah saya melaporkan dan juga memperkenalkan apa itu Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan. Jadi Forum Inovasi Indonesia yang kedua adalah satu rentetan kegiatan forum yang diselenggarakan oleh PLPIK tahun lalu, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui video conference dari Surabaya ke ITB. Jadi waktu itu Pak Nuh kita minta dan ternyata dibukanya bersama-sama antara ITS dan ITB, dan diminta ITB dan ITS itu mengamuk tentang teknologi. Mengamuk tentang bagaimana itu saja suatu seni tersendiri. Nah, tahun ini Forum Inovasi Indonesia yang kedua itu satunya hari kemarin dan hari ini yang mengambil tema mengenai investasi inovasi untuk mendukung percepatan pembangunan ataupun perluasan ekonomi, atau pemerintah telah mengeluarkan yang disebut dengan MP3I. Jadi kalau MP3I pada awalnya fokus pada pembangunan infrastruktur, nah bagaimana investasi inovasi itu ditempatkan pada tempatnya. Kemarin ada banyak pertanyaan, investasi yang ada di Iptek, Ristek, di Dikti itu untuk hanya meluluskan mahasiswa, hanya untuk invention atau untuk inovasi. Itu satu pertanyaan yang cukup mendasar kemarin yang akan menghasilkan suatu rekomendasi seperti bahwa investasi riset SDM dan riset itu masih sekitar 10 triliun itu untuk kehidupan balik-balik, kehidupan yang lain-lain. Jadi substansi untuk risetnya masih sangat kecil. Sebagai best practice itu sekitar 1% itu di beberapa negara maju. Artinya Indonesia mestinya sekitar 50 sampai 70 triliun. Nah ini bagaimana mencapainya dan bagaimana implementasinya dan bagaimana aktor-aktornya dan sebagainya. Kemudian regulasi-regulasi atau tadi di diskusi ada masalah aspek legal, bagaimana pemerintah menginsentifkan dana riset ataupun untuk entrepreneurship. Aturannya belum ada, yang ada itu 27.000 per jam, dan itu dimasukkan dalam pengadaan dan jasa. Jadi cara pandang pemerintah untuk masalah pengembangan inovasi ini juga kelihatannya masih perlu kita perbaiki, dan itu merupakan satu rekomendasi yang kita berikan kepada stakeholder. Untuk itu maka hari ini kita mencoba bagaimana calon ketua alumni ITB yang katanya sebagai agen perubahan dan bisa memobilisasi, yang katanya memobilisasi alumni-alumni orang terbaik di Indonesia yang potensinya berapa 60.000 atau 70.000. Nah, ini database-nya juga sudah cukup ramai didiskusikan, dimiliki Ikatan Alumni, database yang benar yang mana dan sebagainya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu LPIK itu. Jadi Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan baru dibentuk setahun yang lalu. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan. Jadi ITB di rencana induk pengembangan tahun 2015 itu diamanahkan menjadi pusat inovasi ataupun inovasi nasional dalam satu bidang tertentu. Nah, tetapi mindsetnya masih mindset perguruan tinggi mungkin generasi 1 ataupun generasi kedua. Lalu generasi pertama memang untuk teaching university, generasi kedua untuk research university. Nah, sekarang bagaimana dituntut perguruan tinggi itu menghasilkan inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Itu yang disebut dengan research and innovation ataupun komersialisasi, itu generasi ketiga, dan ada generasi keempat dan seterusnya. Terus itu saya lihat bahwa rencana induk pengembangan ini di tahun 2006 sampai 2025. Kalau 2020 saya kira sama dengan MP3I. Tapi tahun 2015 itu ada milestone, kita menjadi pusat inovasi ataupun inovasi nasional.
bisa nggak kita menjadi satu value added terhadap yang hanya jualan sumber daya alam, kelapa sawit, minyak dan sebagainya, menjadi satu value added yang bisa kita kembangkan dengan jelas. Itu peran ITB yang diharapkan oleh stakeholder di situ. Terus, nah LPIK mencoba dari tadi ada first generation university dan second generation university, bahwa lulusan yang mencari kerja menjadi lulusan yang sebagian menjadi job creator. Kemudian yang kedua, mengkomersialisasi, bukan komersialisasi pendidikan, tapi komersialisasi hasil penelitian. Jadi penelitiannya teman-teman di mesin, teman-teman dari biologi, itu bisa nggak menjadi satu pangan Indonesia kuat, infrastruktur kita kuat, industri mesin kita kuat, industri kreatif kita kuat dan sebagainya. Nah itu maka kita mencoba mengusulkan adanya satu jembatan antara industri atau masyarakat dengan lembaga pendidikan. Itu yang disebut kita sebagai innovation park atau innovation environment. Terus, jadi saya kira kalau definisi inovasi, saya kira sudah banyak yang tahu, tapi mungkin kita ingatkan apa itu bedanya invention dan inovasi. Kalau invention itu adalah sesuatu yang bisa renew, tapi belum tentu punya impact, teori baru ataupun sesuatu baru. Tapi kalau inovasi, kita harapkan dia mempunyai impact terhadap ekonomi ataupun impact terhadap sosial. Terus, saya kira kalau visi dan misi, ya kita menjadi suatu lembaga yang bisa bermanfaat, yang bisa ini dan sebagainya. Tidak saling melengkapi lah dengan LPI lah. Kalau ada sungai sedikit LPI mungkin ada LPI. Terus ada pada tujuan yaitu mengembangkan inovasi dan pekerjaan sivitas akademik negeri yang berkualitas internasional dan berdampak nasional. Kemudian menjamin kemitraan dan inovasi dan pekerjaan antara sivitas alumni maupun mahasiswa maupun dosen. Dan menjembatani ITB dengan industri, masyarakat, dan pemerintah dalam rangka membangun ekosistem industri, masyarakat, dan jaring kewirausahaan. Kita punya 4 divisi atau divisi inkubator industri dan bisnis, ADA, kekayaan intelektual dengan hukum, divisi pengembangan kewirausahaan, ada divisi Teknopark maupun Innovation Park. Ini rencana strategi dari LPIK. Jadi tahun ini kita menyelesaikan Innovation Management System dan konsep untuk Innovation Park. Dan saya yakin untuk tahun depan dengan dibantu Ikatan Alumni ITB, saya kira menjadi sesuatu yang sangat kuat. Ini makanya PR bagaimana kita pada tahun 2015 itu menjadi pusat incubation ataupun innovation nasional. Tantangan yang cukup penting, termasuk masalah entrepreneurship dan juga ini. Kemarin diresmikan sistem inovasi manajemen IMS, Innovation Management System, bagaimana kita mengumpulkan sisi suplai peneliti ITB ataupun juga sivitas, kemudian nanti kita bikin satu database, kemudian dari sisi demand bagaimana. Nah, IMS ini adalah satu matching antara demand dan suplai. Dan mudah-mudahan tahun 2015 kalau terjadi keselarasan, insya Allah bisa terjadi. Terus, nah Innovation Park ini yang sejak dulu kita idam-idamkan, bagaimana kita membangun satu infrastruktur untuk mengembangkan value added ataupun ini. Jadi ada terus kalau kita mengidamkan ada Silicon Valley, terus kita kerjasama dengan Twenty University. Di Twenty University itu ada satu university yang antara membangun bisnis dan riset itu hanya dipisahkan oleh suatu jalan. Jadi bagaimana antara riset dan bisnis itu memang ada satu beda sedikit. Riset itu universal, tapi begitu sudah bisnis, ada non-disclosure agreement, ada sesuatu bisnis yang akan diberikan, dan kadang-kadang antara pelaksana itu bisa berantem. Nah, itu perlu ada suatu ruangan infrastruktur sendiri yang ini belum sampai terbentuk. Terus, nah, saya kira innovasi adalah menjembatani atau inklusi memfasilitasi transformasi riset-riset itu menuju ke dalam kapasitas industri. Terus, nah itu dengan adanya satu fasilitas atau infrastruktur yang bersama, maka akan terjadi efisiensi dan kemudahan kita membangun satu industri-industri baru. Terus saja Bapak Ibu. Main model di sini ada cohesion with significant industry. Jadi ada satu industri traktor, katakanlah ada BUMN lah ya, ataupun satu BUMN yang kita ambil 3 dalam satu bidang tertentu, kemudian dia membuat satu sub baru untuk menarik absorpsi sampai new startup company. Ini terjadi di beberapa negara
sebagai ekstraktor itu adalah sebagai penjamin bahwa suatu industri akan terjamin terbentuk. Jika dia gagal, mungkin dari 100 ide hanya 10 atau 5 terjadi, ini yang akan menjadi supportnya. Ada satu kreatif outsourcing ataupun saya dengan resource facility. Ini contoh, ITB punya 3 lokasi, Bandung, kemudian Jatinangor, dan yang berikutnya ada di Bekasi ataupun di Waringin berikutnya. Kita sedang berpikir dengan ekosistem. ITB yang fakultas BIN itu akan kita kembangkan ke dalam BIN Innovation Park, itu kreatif industri. Jadi orang-orang ICT ataupun orang-orang seni itu bisa bersama-sama, karena ruangnya terbatas. Jadi kita perlu ada 3.000 atau 4.000 meter cukup kita membangun suatu innovation park untuk kreatif. Ada menterinya juga kan sekarang, menteri apa, pariwisata dan kreatif ekonomi. Kalau kita punya satu infrastruktur seperti itu, akan memudahkan. Ini yang belum terbentuk. Saya sendiri sudah usul kepada ITB, tapi mencari ruangan di sini agak susah. Barangkali dari ikatan alumni nanti yang terbentuk yang baru tahun 2012 atau 2013 kita bikinkan satu innovation building yang bisa mengembangkan satu startup baru yang bisa memfasilitasi terbentuknya ini. Ini yang sedang kita bangun. Ada Telkom, ada Bank Mandiri, ada Indosat sebagai atraktor. Kemudian kita lulusan-lulusan itu menjadi job creator. 5 orang, 10 orang menjadi satu perusahaan baru. Nah, yang di Jatinangor itu karena dia ekosistem terbentuk dari SIPH maupun sekolah farmasi ataupun TK itu kan bioindustri. Nah, yang Bekasi yang kilometer 38 ini sedang kita sinkronkan. Mudah-mudahan Menko Ekuin yang pada Menko Perekonomian pada waktu itu telah menandatangani kalau nggak salah MPA, Metropolitan Priority Access. Ada jembatan akses di Jakarta, ada berapa persen untuk biaya sains dan teknologi. Dan saya kira di situ bisa kita kerahkan, jadi PR kita bersama. Saya kira saya tidak perlu bikin banyak-banyak, tapi paling tidak message daripada kita dari inovasi dan kewirausahaan bisa sampai kepada calon ketua alumni sehingga bisa terjadi sinergi dalam bidang inovasi dan kewirausahaan. Demikian hal yang saya sampaikan dan mudah-mudahan sore ini bisa bermanfaat dan walaupun peserta tidak penuh, tapi ada disiarkan ke jutaan pemirsa IP lewat video stream www.tbac.id dan www.lpk.itb.ac.id. Demikian paparan saya. Sekali lagi terima kasih pada bapak-bapak sekalian yang saya kira mulai dari Deputi Menteri, staf khusus Menteri dan dosen dan juga entrepreneur itu kalau meninggalkan 2 jam itu berapa ratus miliar ya kira-kira. Tapi ada suatu kegiatan yang sangat baik sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak MC. Jadi kita mulai dengan acara istilahnya yang bukan debat, tapi ya kita pengkayaan dari masing-masing ini sehingga kita bisa lebih kaya dan bisa dijalankan. Jadi aturan mainnya masing-masing kandidat sesuai dengan urutan akan mempresentasikan visi dan misi, ditekankan kepada inovasi dan kewirausahaan selama 7 menit. Nanti ada peringatan dari gong pertama adalah warning dan gong kedua langsung berhenti karena kita ada ketepatan waktu di bagian menyampaikan waktu dengan 7 menit dengan singkat dan jelas. Kemudian nanti ada satu tanya jawab mulai dari panelis dan kemudian ada satu kandidat akan menggunakan kandidat lain mungkin kami persilakan kepada peserta calon ketua pertama Pak Agus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat senior-senior saya, profesor dari ITB, rekan-rekan alumni ITB sekalian saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan konsep saya tentang inovasi. Saya beri nama Indovasi. Indovasi itu gabungan dari Indonesia Inovasi. Jadi memang kalau kita bicara inovasi itu harus terpoint, harus fokus apa sebetulnya yang ingin kita capai. Saya kalau dibantu gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, saya jelaskan bahwa inovasi itu adalah ada 2 hal ya, kalau kita bicara inovasi. Yang pertama adalah yang kita beri nama inovasi teknologi. Itu sudah kenal semua alumni ITB dengan inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu ada 3 di situ. Yang pertama adalah product and services, jadi kita harus menentukan produk atau jasa kita.
Kemudian yang kedua adalah proses. Jadi jangan kita hanya berhenti pada produk, itu namanya importir. Tapi kalau kita masuk pada proses teknologi, kita menguasai proses membuat produk tersebut. Sampai kemudian enabling teknologi. Enabling teknologi itu adalah penguasaan teknologi. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang muncul Android, terus kemudian Microsoft, OS X dan sebagainya, itu sudah menjadi enabling technologies. Kita baru sampai dalam proses teknologi, tapi belum sampai enabling teknologi. Saya lihat misalnya PTBI, saya sudah kategorikan inovasinya itu sudah sampai mendekati enabling teknologi. Contohnya adalah dalam membangun, mendesain, memproduksi pesawat komersial dan militer pada kelas penumpang menengah. Yang kita tidak boleh lupa adalah di sisi kiri, yaitu yang saya sebut dengan business model innovation. Karena tanpa business model innovation, maka produk dan services tersebut tidak akan sampai kepada konsumen dan akan tidak tercapai sebagai satu unit bisnis. Pada inovasi model bisnis, yang pertama kita lihat adalah value proposition. Ini sering dilupakan oleh para bisnis teknologi. Values innovation adalah kita tidak menjual produk atau services saja, tapi values apa yang kita jual? Handphone tidak lagi sebagai voice communication, tapi sudah menjadi database, sudah menjadi alat untuk komunikasi data dan sebagainya. Itu adalah values. Yang kedua adalah value chain. Jadi bagaimana values itu kita deliver kepada masyarakat. Dan setiap tahapan itu menghasilkan values. Dan terakhir adalah target customer. Nah kalau kita lihat ada lingkaran di luar yang saya buat, itu adalah cultural. Kenapa saya masukkan cultural creativity di dalam inovasi? Karena itulah sebetulnya persaingan di value proposition terjadi di values. Kalau kita lihat Apple misalnya, kenapa Steve Jobs membuat Apple sangat tidak berbunyi? Karena memang values yang dikehendaki oleh Steve Jobs adalah yang tidak berbunyi, sehingga dia harus pakai power supply yang memang perkembangan terakhir. Nah kalau kita lihat semua dilingkari inovasi menjadi cultural, itulah sebetulnya inovasi. Jadi ada model bisnis, inovasi teknologi, cultural itu adalah inovasi. Kalau berikutnya, ini adalah satu contoh misalnya 10 orang mahasiswa ITB mengerjakan tugas akhir. Banyak teman-teman tahu ada hadir di sini, minta, ya, silakan berdiri minta. Ini adalah contoh teknopreneur muda, beri tepuk tangan untuk mintanya. Angkatnya saya nggak bisa kampanye, karena nggak ada contoh. Tugas akhir mahasiswa dibina oleh dosen-dosennya, salah satu adalah almarhum Profesor Ali Sabana, kemudian masuk ke LPIK di bawah Profesor Sukono. Dia sudah menjadi produk yang bisa dideliver ke pasar. Kebetulan saya adalah ketua Ikatan Alumni Bidang Bisnis dan Teknologi, dan saya sudah mengembangkan modal Ventura. Kami danai hanya 100 juta rupiah pada waktu itu, dan e-file ini sudah menjadi produk berikutnya seperti ini. Jadi sudah satu produk yang bisa dideliver. Ini sebetulnya basic konsep dari inovasi. Kenapa T-File, teman-teman kita ini junior yang masih baru lulus ini membuat seperti ini? Karena memang kebutuhan masyarakat Indonesia itu adalah listrik di daerah-daerah yang remote, pulau, ya, kemudian ada aliran sungai saja, mereka sudah bisa menghasilkan 10 kVA. Dan ini sudah menjadi satu perusahaan yang mengarah kepada perusahaan profitable. Ini adalah model yang akan kita kembangkan. Bukan kalau saya ketua IITB, sekarang juga sudah saya kembangkan. Berikutnya, nah ini Technopreneur Award sebetulnya adalah program yang juga sudah saya kembangkan di IITB sekarang, sudah 3 tahun berturut-turut. Terus saja, speak up. Ini adalah pemenang-pemenangnya. Next, ini adalah terus sampai terus. Next, terus. Next. Nah ini adalah salah satu pemenang kategori startup. Ini saudara Arif, mudah-mudahan Arif hadir di sini. Silakan berdiri Arif. Ini jagoan game sedunia. I bet for him. Dia akan menjadi the best game designer in the world, bukan hanya di Bandung tapi di dunia. Dengan karakteristik inovasi tadi, kalau memang
Agate ini mampu mengembangkan game spesifik Indonesia. Jadi Agate ini adalah kelompok alumni muda ITB, 30 orang ya, Arif ya, dipimpin oleh Arif. Terus mereka punya value statement, next, time crisis dari mulai tahun 2009 dan menghadapi tantangan yang umum dihadapi oleh para technopreneur. Itu apa? Tidak habis. Oke, next, terus next. Nah ini adalah pencapaian mereka berikutnya. Terus nah, ini adalah satu contoh lagi berikutnya terus. Nah saya ingin gambarkan di sini. Kalau kita bicara mengenai inovasi, kita tidak boleh lepas dari pembiayaan. Yang paling penting adalah modal ventura. Dan saya sudah menyiapkan modal ventura. Sekarang sudah mendanai lebih dari 10 alumni dengan perusahaan basis teknologi bervariasi 60 juta sampai 100 juta. Kalau kita lihat di situ, venture capital dari PT TVBS itu adalah yang saya dedikasikan untuk alumni ITB untuk mendanai terutama startup capital. Jadi kalau kita sudah punya forum, kita sudah punya konsep inovasi tadi, kita sudah punya proses pembiayaan, maka pola inovasi yang diberikan oleh Profesor Suwono itu akan terjadi. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Suwono dan segenap sivitas akademika alma mater yang saya cintai tentunya. Kami berupaya singkat ini untuk bisa komplain. Saya lulus ITB tahun 80, angkatan 75. Memang nggak langsung terjun sebagai entrepreneur, tapi sejak kami di Kementerian PU aktif di beberapa profesi, sampai sekarang wakil menteri PU, saya juga berkecimpung di dalam kaitan dengan tugas saya pada saat saya di Litbang Pekerjaan Umum. Saya anggota Dewan Riset Nasional, jadi paling nggak gambaran tadi memberikan dimensi bagaimana sebetulnya kondisi riset saat ini dan inovasi yang memang kita ingin tuju. Sesuai dengan apa yang ingin kami lakukan di dalam upaya membridging untuk sinergi, salah satunya adalah tentunya bagaimana kita mensinergikan antara alumni dengan alma mater dan alumni dengan industri. Nah, memang konteks di sini adalah bagaimana kita mengindustrialisasikan berbagai prototipe teknologi, berbagai inovasi yang begitu banyak untuk bisa betul-betul menjadi satu industri yang bermanfaat untuk masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Ibu sekalian, kami berpikir bahwa kalau untuk ITB tentunya entrepreneur tadi perlu kita mengarahkan ke arah tentunya baik sains, teknologi maupun seni dalam konteks ini. Dan entrepreneurship dalam hal ini tentunya yang perlu menjadi pegangan bagi kami adalah bahwa kita betul-betul memegang profesionalisme dalam arti prototipe yang akan kita kembangkan tadi. Taktiknya kita pakai bagaimana kita mengkomersialisasikan tadi. Nah, untuk kita teguh di dalam visi tapi fleksibel di dalam kita taktik, saya rasa inilah yang perlu kita tanamkan, kita fasilitasi wadahnya ITB bermanfaat untuk mendukung hal-hal tadi. Nah, untuk itu supaya produk tadi betul-betul bermanfaat dan menjadi unggulan, kita perlu memasuki dari mulai hulu sampai ke hilir. Peran pendidikan menurut hemat kami sangat-sangat penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Bagaimana memadukan pendidikan di dalam proses inovasi ini menurut hemat kami yang perlu tersistem di dalam pengembangan sampai menjadi produk yang startup di entrepreneur dan di dalam komersialisasinya untuk partnership dengan industri. Untuk hal-hal tadi kami melihat bahwa bagaimana memadukan kemampuan teknologi dan aspek komersialisasi tadi.
mulai dari prototipe yang sudah dikembangkan. Saya rasa dalam konteks ini IAIDP berperan untuk bisa sebagai inkubator dalam konteks ini. Bagaimana kita menjembatani bagi prototipe teknologi tadi, dan kalau perlu dukungan incubation tadi adalah untuk menghasilkan produk awal komersialisasi tadi di biaya. Banyak model, kebetulan kami pernah misalnya kalau di Kementerian PU itu ada produk-produk seperti batu bata yang ringan, kemudian untuk bagaimana melas yang baik, kemudian bagaimana kita menghasilkan produk dari recycling, produk-produk yang memang nggak bermanfaat lagi kita gunakan gitu. Dan termasuk juga yang sederhananya rumah sederhana murah yang bisa kita buat dengan sistem modular. Nah, inilah termasuk juga prototipe portable energy yang kita kerjasamakan, termasuk yang pada saat ini kami kerjasama untuk mengembangkan energi mandiri untuk berbagai head yang ada di bendung-bendung di seluruh wilayah nasional kita. Bagaimana membuat ada modal yang masuk di situ. Biasanya kita ada CSR juga bisa itu. CSR yang untuk kemitraan kita gunakan untuk startup saja yang pertama. Tapi pada tahap selanjutnya untuk hemat kami juga peran alumni, wadah alumni tadi untuk memfasilitasi dengan modal ventura untuk supaya dia betul-betul berkelanjutan, dia betul-betul bisa memperbesar skala produksinya. Dan dalam konteks ini supaya betul-betul hasilnya tadi meningkatkan kompetitif kita, menurut hemat kami affirmative action dari government juga diperlukan. Jadi network di mana banyak dari alumni di pemerintahan ini masih perlu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mendorong untuk produk-produk yang memang mengisi gap untuk kompetitif nasional tadi, mulai dari pendidikan, kalau perlu dari SMA, kemudian sampai ke risetnya, sampai ke prototipe tadi untuk bisa dikomersialisasikan dalam konteks di industrialisasi. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh wadah IAIDP dalam menjembatani tadi, baik menjembatani alumni dengan pekerjaannya, dengan entrepreneurship, menjembatani dengan alma mater dalam arti dari industri, aliansi strategis dengan alma mater, dan dalam konteks kita membangun negeri di mana kita mencoba untuk seperti MP3EI, saya sendiri sebagai wakil ketua interkonektivitas, untuk bagaimana kita betul-betul memasukkan di situ, seperti di jembatan Selat Sunda kita masukkan, memaksimalkan produk sumber daya nasional, dan di situ ada elemen-elemen yang kita kerjasamakan yang memang memungkinkan untuk mengembangkan entrepreneurship yang ada tadi. Kemudian dengan upaya kolektif ini nantinya ada bidang yang menangani pengembangan inovasi dan entrepreneurship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Sono, Profesor Intan, Profesor Ambia, dan Profesor Bambang, dan juga rekan-rekan sekalian. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai apa konsep saya mengenai inovasi dan kewirausahaan. Tentu pertama kali saya menjelaskan memang inovasi dan kewirausahaan itu adalah memang saya pribadi adalah jalan hidup saya, dan juga tentu darah kehidupan saya. Kalau saya di sini gagal ya tentu tidak bisa hidup seperti itulah. Jadi tentu dengan seperti itu saya berusaha secara maksimal bagaimana itu bisa jalan dengan baik seperti itu. Dan saya akan jelaskan tentu pertama kali apa yang saya alami, kemudian bagaimana ini disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada ataupun lulusan-lulusan ITB khususnya yang muda, kemudian bagaimana ini diterapkan secara nasional sehingga inovasi dan kewirausahaan itu akan berkembang baik di Indonesia dan akan banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ini saya pertama kali kebetulan dalam bidang inovasi ini, alhamdulillah saya mendapat penghargaan B.J. Habibie Award tahun 2009. Kemudian di situ adalah produknya adalah mesin-mesin CNC
Mesin CNC adalah komputer numerical control machine, di mana adalah suatu mesin yang membuat suatu komponen-komponen ataupun komponen engine dan digerakkan oleh komputer. Dan alhamdulillah dalam bidang ini saya di Indonesia terbesar dalam bidang pembuatan CNC mesin. Walaupun saya waktu itu keluar dari PT Astra Internasional tahun 98 dan memulai usaha dengan di bawah modalnya sekitar di bawah 100 juta. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah produk saya yang terbaru dan mudah-mudahan ini menjadi ikon mobil rakyat kita pada tahun-tahun berikutnya. Dan ini kita akan all out bagaimana inovasi Indonesia itu, yang kata Mas Amir dibilang inovasi, itu betul-betul berjaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berikutnya, nah kebetulan kalau mesin buatan saya itu dikasih brand nama saya sendiri supaya betul-betul bertanggung jawab. Kalau itu nggak bagus kan malu. Jadi namanya Ahmadi Mesin seperti itu dan sudah tercatat di HAKI. Ini adalah mesin-mesin saya, buatan saya, kualitas ekspor itu di pabrik mobil di Malaysia. Teman-teman tentu harus mengakui bahwa kita sebenarnya mampu membuat produk-produk yang berkualitas ekspor dan diakui. Bukan hanya perusahaan-perusahaan biasa, perusahaan Jepang yang di Malaysia mengakui bahwa kita mampu membuat seperti itu. Dan teman-teman tahu bahwa itu bukan perusahaan besar yang di sini. Jadi artinya perusahaan yang dibangun oleh saya dari skala luar seperti itu. Dan itu kita mampu. Ini adalah mesin washing machine. Kemudian berikutnya cepat aja. Ini adalah special machine untuk mencuci komponen cylinder head engine. Kemudian, nah ini juga untuk mencuci komponen front axle. Dan itu ada standar kualitas yang harus dicapai. Dan itu kita. Dan ini bergaransi 2 tahun, bayangkan aja. Dipakai siang malam bergaransi 2 tahun. Untuk kontrolnya, elektroniknya, 1 tahun mekaniknya. Itu berat, tidak mudah. Bapak-bapak sekalian tahu kalau kita membeli mobil garansinya berapa lama, tidak selama itu. Lanjut, ini mesin-mesin CNC buatan kami. Lanjut. Nah ini saya menjelaskan sedikit bahwa kadang-kadang kita kurang menghargai ini karya inovasi kita sendiri. Nah, sering kita, wah inovasi kita mobil saya misalkan, wah ini belum bagus nih, kurang ini. Tentu kalau dibandingkan Honda Jazz, Honda Camry ya beda lah, Toyota Camry kan gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa mereka ketika Honda menciptakan umur 40 umur saya itu hanya sepeda yang pakai engine saja begitu. Itu jadi kita sebenarnya mampu. Tentu saya juga berharap saya bisa hidup 70 tahun kan gitu. Tentu kalau kita dari 40 ke 70 tahun itu masih punya renggang waktu sehingga kita bisa menciptakan banyak produk-produk yang akan dinikmati oleh masyarakat luas. Lanjut. Nah itulah Honda tadi bagaimana berevolusi dari menciptakan sepeda, motor, kemudian mobil. Lanjut, ini mesin-mesin pertanian yang kita buat. Saya pun dalam bidang mesin itu berevolusi dari mesin-mesin pertanian, kemudian mesin-mesin industri, kemudian mesin-mesin yang berbasis mesin standar. Lanjut, nah inilah produk-produk mobil pun saya tidak langsung menciptakan yang terakhir itu. Dari mulai kita membuat go-kart, kemudian trial dan error, kita buat engine-nya sendiri, lalu itu kita cipta mobil seperti itu. Dan harapan saya bisa dijual harga 30 juta. Dan saya yakin pasarnya itu di Indonesia hampir lebih dari 200.000 unit per tahun itu. Teman-teman tahu sendiri, motor itu sekitar 7 juta unit per tahun, mobil itu sekitar 700.000 unit per tahun. Jadi kalau kita menjual hanya 100.000, dengan harga 30 juta, saya yakin pasarnya ada. Tergantung kita bagaimana kita mengolahnya. Lanjut. Nah, itu kita yakin sebenarnya ITB punya peran yang besar. Bagaimana budaya inovasi digalakkan. Saya pun kalau teman-teman lihat di visi misi saya di yang mungkin paket yang dibagikan, saya inginkan bahwa ITB itu menjadi wadah bersama untuk berkreasi, profesi, bersinergi, bernetworking, tidak terlalu jauh ke politik gitu. Bahwa kalaupun ada pressure group yang kita buat ataupun ada lembaga think tank ataupun forum diskusi, itu dalam rangka bagaimana ini menggolkan atau mendorong agar produk-produk kita betul-betul berjaya di pasar sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan seperti itu. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang menjadi terjadinya inovasi teknologi, ini adalah beberapa faktor seperti resource dan daya dukung lingkungan yang terbatas, adanya kemajuan teknologi, ada perubahan kebutuhan konsumen, ada umur produk yang sudah usang, ada kebutuhan peningkatan daya saing. Inilah hal-hal yang memang inovasi dibutuhkan oleh masyarakat kita. Lanjut. Saya kira invensi inovasi tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Solo, saya sudah tidak usah menjelaskan. Lanjut. Ini manfaat inovasi bagi sebuah perusahaan. Saya kira teman-teman tahu bahwa inovasi sekarang itu harus menjadi betul-betul kekuatan daya saing yang utama. Kalau kita hanya upah buruh, kemudian juga hanya karena ada kemampuan uang yang sangat besar, tentu kita sebagai alumni ITB inovasi harus menjadi tolak ukur yang utama. Bagaimana kita berdaya saing sama kompetitor. Lanjut. Kemudian inovasi teknologi adalah harus kita wujudkan dalam bentuk real seperti itu.
Tentu saya punya pengalaman bahwa inovasi itu harus dimulai disiapkan sejak itu ide dari awal. Bagaimana pasarnya, harganya berapa, pesaingnya seperti apa, kemudian juga bagaimana nanti di pasar. Nah, mungkin yang terakhir, saya pengalaman saya, kalau kita ingin secara luas inovasi itu, bahwa kita harus tahu teori kekuatan. Kekuatan inovasi itu kalau secara luas diinginkan, pertama tentu kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan, inovasi akan makin luas. Keduanya keuangan. Kalau orang mencoba besar, itu bisa luas. Kemudian kekuasaan cinta kasih dalam artinya kalau orang suka bahwa produk Indonesia itu akan membuat juga. Ada juga kekuatan kelompok. Kalau IITB 70.000 orang itu bersatu ingin membuat suatu inovasi dan kompak, itu punya kekuatan juga seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang menurut saya itu adalah harus kita pertimbangkan baik-baik agar inovasi dan kewirausahaan berjaya di negeri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya banyak, jadi kayaknya cepat. Yang terhormat teman-teman sesama dosen dan juga sivitas akademika di ITB tempat saya dilakukan di sini. Saya ingin menunjukkan slide yang cukup banyak. Yang kontestan perempuan ada di sini. Dan ini adalah launching dari buku Ikatan Alumni ITB 76. Saya adalah editornya selama 2 tahun nemu ITB 76. Nah, buku 1 menjadi misi yang pertama berkaitan dengan Jobful Growth dan Anti-Predatory Governance, karena ini bukunya isinya mengenai 9 sektor ekonomi. Anak ITB ternyata banyak sekali yang bekerja di luar bidangnya dan berhasil. Jadi ini contoh dari sekitar 115 penulis. Ini menjadi misi yang pertama karena saya pengennya bottom up. Jadi bukan misi saya, jadi ini adalah yang sudah dilakukan dan akan direplikasi ke seluruh angkatan. Kemudian misi kedua adalah meningkatkan karir alumni. Ini adalah buku sekitar 400 halaman. Meningkatkan karir alumni karena yang tua memberikan mentoring kepada yang muda. Kemudian yang ketiga, memerangi pembodohan bangsa berkaitan dengan bagaimana kita itu membingkai harga diri dari alumni ITB, yang mana yang harus dibingkai harga dirinya bukan ketuanya, tapi alumni. Jadi ketua adalah pelayannya. Nah, kemudian saya ingin membuat Republik IITB, nanti insya Allah kalau saya menang jadi presidennya, tapi keren presidennya, tapi sebetulnya itu pelayan aja. Kemudian ada kabinet IA yang merupakan bayangan melayani. Kemudian ada gubernur IITB, di sini grassroots, bottom up dari daerah. Jadi gubernur di sana akan mengelola rumah IITB dan juga UKM Center IITB. Di situ ada pembiayaannya karena kami sudah melakukan pembiayaan, sudah berjalan sekitar 4,5 tahun, dan kami juga sudah melakukan istilahnya beda UKM sebulan sekali, minimum sebulan sekali, dan pemberdayaan lainnya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kami menghebatkan alumni. Dian dan Randy kami tungguin selama dalam proses di penjara, kemudian dikeluarkan, dan dalam proses vonis bebas kemarin. Slide berikutnya adalah media coverage keadilan untuk semua. Ini kami buat khusus untuk menangani mereka-mereka yang kesusahan dan menghadapi masalah hukum. Kemudian kami juga melakukan pembekalan alumni muda ITB. Saya kira semuanya bisa melakukan. Ini sudah sepuh-sepuh bisa menjadi mentor, tidak hanya saya sendiri. Kemudian kewirausahaan, jadi kayak misalnya saya bekerja sama banyak dengan Betty Alishabana. Kami banyak melakukan mentoring, misalnya kayak batik denimnya Ivan itu kami lakukan mentoring. Kemudian nanti mungkin sebentar lagi Rani datang di sini bawa tester dari makanan Koreanya, mungkin bisa dirasakan. Kemudian saya juga pembina UMKM bersama dengan Pak Ciputra, dia adalah arsitektur angkatan BSP. Kami juga pembina di IWAPI. Kemudian ini adalah salah satu contoh Suto Sudiro angkatan 76 yang mengalami musibah sehingga harus didampingi secara khusus. Dia sekarang sudah mendapat 30 juta untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu penitipan sepeda motor di rumahnya dan juga warung dan catering. Ini adalah saya mendapatkan penghargaan di Indonesia Small Medium Enterprise dari Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian saya sekarang juga menjabat menjadi CEO di ICPPS Indonesia Center for Public Policy Studies yang menerimanya teman-teman calon pemimpin Indonesia ke luar negeri ke Harvard. Salah satu contohnya adalah Indra Catri, alumni dari Panologi PR 80. Dia adalah Bupati Agam yang kami kirim waktu itu bersama Raja Wali Commission untuk kursus selama
minggu. 1 minggu pertama adalah menjadi mendapat pelajaran di Harvard, 1 minggu selebihnya adalah menjadi bupati di Amerika, praktek real menjadi bupati di Amerika. Jadi siapapun nanti calon pemimpin Indonesia bisa kirim ke luar negeri. Jadi kalau ada yang berminat, please let me know. Jadi meskipun saya mau urusin yang kumuh-kumuh, ini adalah urusan saya kumuh-kumuh. Tadi kalau bupati itu yang hebat-hebat, ini adalah Grameenme yang kami buat di sekitar Depok. Ini adalah pilot project. Kemudian slide berikutnya adalah saya adalah advisor pemenangnya yang berwirausaha. Kemudian ini adalah pemberdayaan Candi Borobudur untuk mencegah tercoretnya status World Heritage Borobudur. Kami banyak membuat sebuah program namanya Nolongan Award atau No Longer Asaman Award, dan kemarin kami memberikan hadiah 12 juta untuk pemenang pertama. Tahun ini juga kami selenggarakan, penghargaan TKI juga kami selenggarakan. Kemudian ini adalah salah satu lomba yang mendapatkan tingkat Asia Responsible Entrepreneurship Award. Kami desain untuk bank mandiri dan pemenangnya sudah banyak. Kami bisa melihat bahwa salah satu teman-teman di sini mungkin mengenal. Slide berikutnya nih ada Bebek Garang. Bebek Garang itu adalah salah satu alumni dari lomba kita. Kemudian ada Wahyu Aditya, itu Hello Motion, itu adalah salah satunya. Kemudian kalau kita lihat para wakil presiden sudah 2 kali hadir dalam acara kami, dan tahun ini kita selenggarakan lagi. Ini mencakup sekitar 126 perguruan tinggi se-Indonesia, dan kita database-nya sudah mencapai sekitar 4 ribuan. Nah, high-tech-nya juga ternyata ikut terjaring. Misalnya Salman itu mahasiswa dari Informatika UI, dia bikin magnet. Kemudian ada akademik dari mahasiswa Palembang bikin rumah IT. Kemudian ada Lightspot, software developer dan IT entrepreneur oleh terjaring, yaitu yang terima. Jadi kita mau bicara mau grassroots sampai yang high-tech. Slide berikutnya ini adalah Women Power Day, atau khusus kalau yang perempuan-perempuan, cara kami merayakan Hari Kartini seperti ini. Kemudian kami juga alhamdulillah sering muncul di televisi sebagai pengamat UKM. Menurut saya yang disebut inovasi adalah membuat ITB menghargai status terbaiknya alumni. Sudah waktunya dihebatkan, bukan ketua yang dihebatkan. So, sedikit jingle. Vote for number 4. Thank you very much. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sumaryanto Widayatin. Saya sipil ITB 74. Pengalaman sedikit saya di ITB, saya pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa sipil ITB, ketua orientasi studi ITB. Kemudian saya caretaker ketua Dewan Mahasiswa ITB pada waktu buku putih. Artinya saya ikut menandatangani buku putih, ya, supaya clear bahwa saya bukan pengarang ini, tapi saya ikut menandatangani karena sebagai ketua himpunan. Kemudian family background, istri saya arsitek 74, mungkin ikut saya pada hari ini. Anak saya adalah mahasiswa ITB, punya anak 2 laki-laki, satu di mesin ITB 2003 dan yang satunya tidak sempat masuk ITB tapi dia langsung sekolah dapurnya, dan terakhir kemarin mendapat beasiswa di Harvard Business School dan lulus MBA tanggal 20 Mei yang lalu. Sekarang menjadi entrepreneur di Jakarta, mengembangkan microfinance business enterprise. Jadi itu latar belakang saya. Tadi saya senang ada clear definition dari Profesor Suwono mengenai invention dan kemudian innovation. Tadi secara lebih dijelaskan oleh Mas Amir Sambodo bagaimana perlunya inovasi itu adalah satu adalah produknya, kemudian dua prosesnya, dan bagaimana bisnis modelnya. Saya kira itu adalah harus satu kesatuan yang utuh. Banyak sekali produk yang bisa dibuat, proses inovasinya juga bagus, tapi kemudian tidak ada bisnis model yang mendukung itu, nggak ada gunanya. Karena saya pernah menjadi kepala badan litbang BU, ratusan ya invention dan inovasi di pusat penelitian masalah pemukiman, kemudian juga di ekstraksi, kemudian alat begitu lalu lintas otomatis di pusat penelitian jalan dan jembatan. Kebetulan ada beberapa
tapi kemudian remain menjadi semacam hasil penelitian dan inovasi tanpa bisa diimplementasikan. Bahkan saya akan memberikan penyesalan gitu. Kalau yang dimaksud Pak Amir Samudro tadi adalah bagaimana bisnis modelnya, sementara di dalam satu kementerian hasil penelitian itu dibiarkan remain tidak di follow up. Ya. Ini sayang. Jadi tantangannya ternyata tidak hanya masalah bagaimana membuat bisnis model, tapi bagaimana satu leadership dalam satu inovasi itu dilakukan. Saya pikir kemudian inovasi-inovasi dalam bentuk kecil ya, saya kira sebetulnya bisa dilihat hanya semacam sinergi gitu ya, kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Padahal itu adalah terjadi inovasi. Saya pada tataran saya ingin mengimplementasikan suatu hal-hal yang sebetulnya sedikit saja kita sentil, kemudian itu menghasilkan dampak. Tadi Pak Suwono mengatakan bahwa inovasi itu sebaiknya harus mempunyai dampak sosial dan ekonomi. Ya. Jadi inovasi seperti saya simpel saja. Saya kemarin sebulan yang lalu mereka launching yang namanya Indonesia Logistic Community Services. Itu hanya sekedar untuk mengumpul, kita riset bersama-sama apa kekurangan dari masing-masing di dalam satu BUMN. Ya. Di dalam satu kelompok BUMN, 14 BUMN yang Indonesia Logistic Community Services itu BUMN Berindo 1, 2, 3, 4, Telkom, kemudian Angkasa Pura 1, 2, STB, Pemerukan. Kita kumpul, kemudian kita membuat yang namanya Indonesia Logistic Community Services. Itu apa sih? Itu hanya ICT kita masukkan di situ, sehingga kapal-kapal yang dari Amerika dan Eropa itu masuk, kalau masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura, mereka sudah tahu bagaimana mereka harus ditambat, bayarnya berapa, pakai ini. Masuk ke Priok, semuanya blank. Nah, sekarang dengan hanya itu, kemudian bisa menghemat 5,6 hari dwelling time menjadi 3,4 hari. Bukan main efisiensinya. Kapasitas Priok meningkat jadi 30%. Ini bentuk inovasi yang simpel, memberikan sinergi saja. Hal yang lain adalah pembangunan besar seperti jalan tol di Bali. Bali itu memang sudah sangat congested sehingga pelabuhan udara saya kembangkan kemarin akhirnya mencapai titik di mana gerakan untuk keluar dari parking sampai ke Jalan Nusa Dua ke Denpasar itu 1,5 jam. Nggak mungkin orang turis akan mau datang ke situ, sehingga solusinya adalah membangun suatu jalan tol. Ya. Tapi problemnya jalan tol selalu nomor 1 tanah, nomor 2 tanah, nomor 3 tanah. Kemudian tidak ada solusi kelihatannya. Tapi kemudian inovasi. Bisa nggak kita membangun jalan tol tanpa tanah? Ternyata bisa di perairan Nyangkal. Ya, saya kira saya sudah mencoba untuk menyelesaikan jalan tol tadi dan insya Allah akan groundbreaking kira-kira 1 November dan kemudian kira-kira bentuk jalan tolnya adalah seperti ini. Ya. Dan ini tantangan teknologi yang Profesor Bambang Budiono yang akan menjawab. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh terjebak pada masalah-masalah yang besar tadi. Masyarakat yang paling miskin di Indonesia ini masih bergerak di bidang agriculture. Inovasi di bidang agriculture sangat dibutuhkan. Petani tomat di Lembang itu menjual produknya 500 perak per kilo. Padahal kalau sampai ke pasar induk itu 2.200. Jadi 1.700 itu penikmatnya adalah berbulan dan sebagainya. Inovasi-inovasi yang lebih besar, ya di bidang petani ini adalah pasar induk, revitalisasi pasar tradisional dan sebagainya. Bahkan pindah dari antara Indonesia, kemudian land dan titik inti. Ini kita akan membuat satu sinergi untuk kemudian muncul satu produk dalam negeri. Bahkan yang paling kecil saja yang mungkin teman-teman di TV nggak pernah terpikir bagaimana kekurangan rumah sakit. Muncul ide home hospital, artinya orang yang datang di situ. Soalnya sudah habis. Terima kasih. Saya kira banyak sekali yang bisa dibuat dengan modal yang sangat kecil, tapi langsung bisa dirasakan dampak sosial dan ekonomi. Terima kasih.
Dan tadi sudah masing-masing kandidat menyampaikan visi maupun misi seperti inovasi dan kewirausahaan. Berikutnya adalah pertanyaan dari panelis 1, Mas Dr. Sarmidi. Silakan, 3 menit maksimum. Dari sini aja ya. Terima kasih Pak Sono. Terima kasih kepada calon ketua IA. Anda masih mau jadi ketua IA? Ya, nggak jelas ini apa sebetulnya cita-citanya gitu loh. Nanti lagi kita dengarkan. Berapa waktu yang lalu, Megawati waktu jadi presiden datang ke kampus ini, dia bilang, "Hey ITB, insinyur Indonesia itu terlalu sedikit." Berapa waktu yang lalu SBY bilang sama rektor ITB, dia bilang, "Saya minta 10 nama buat jadi menteri ke partai." Dia bilang 7 orang itu lulusan IAIN, dia bilang, engineer-nya cuma 1. Dua-duanya sama bilang bahwa Indonesia butuh insinyur lebih banyak. Itu biarin urusan ITB lah mencetak insinyur itu. Nah, tapi dalam kenyataannya IAITB ini anggotanya 70.000. Tapi kalau dibandingin orang Indonesia yang 240 juta itu 1/3.000, sedikit sekali. Dan itu adalah elit Indonesia yang krimnya gitu. Nah, kita bayangkan IAITB itu bukan lagi organisasi yang kerjanya ecek-ecek. Karena ketuanya dari dulu udah menteri semua, yang sekarang nggak ada nih ya menteri di sini kan gitu. Mudah-mudahan lebih baik nih kata alumninya, karena calonnya bukan menteri, karena kesibukan. Super elit di Indonesia, dan kita mengharapkan ya ITB itu nggak ecek-ecek gitu. Bagaimana 70.000 orang ini bisa kontribusi buat Indonesia yang jelas masalahnya banyak banget? Pertanyaan saya, apakah Anda ini percaya kek, yakin kek, punya data kek, bahwa yang namanya inovasi dan kewirausahaan ini bisa digunakan oleh IAITB untuk kontribusi yang jelas buat Indonesia yang ya susah banget kalian ceritainnya, posisinya di dalam globalisasi. Jelas kita harus bayangkan yang IAITB ini harus untuk Indonesia loh, bukan untuk jadi menteri, jadi politician yang itu sih udah lewat masanya. Kalau Anda setuju bahwa inovasi dan teknologi, bahwa kewirausahaan ini bisa membawa 70.000 orang ini kontribusi kepada Indonesia jelas, kira-kira dalam bidang apa? Ya, yang dalam waktu dekat memang itu bisa membantu. Nah, kalau Anda percaya, kalau Anda yakin, tapi kalau Anda merasa bahwa inovasi dan kewirausahaan ini bukan jalan yang baik, ya, dari 70.000 orang itu untuk kontribusi, apa itu? Itu sebetulnya. Jadi boleh aja dagangan Pak Suwono hari ini sebetulnya nggak laku buat kalian semua, karena bukan itu jawabannya buat Indonesia ini. Kalau IAITB mau kontribusi, kira-kira seperti itu yang mungkin kita ingin dengar dari para calon IAITB ini. Sekali lagi, apakah IAITB ini mau kontribusi dalam persoalan Indonesia yang real dengan 70.000 orang itu? Apakah yakin dengan hanya inovasi dan kewirausahaan ini bisa ke sana? Dalam bidang apa contohnya menurut Anda? Kalau tidak, apa yang lebih baik daripada inovasi dan kewirausahaan? Adakah yang lebih baik daripada itu? Terima kasih. Jawaban terhadap masalah saat ini ya. Yang menurut saya masalah saat ini yang paling berat adalah kesemrawutan sistem politik yang kemudian menghancurkan semua bidang. Ya. Kalau itu dihit, kemudian akan lebih lancar semua. Law enforcement, sistem birokrasi yang amburadul, kemudian macam-macam disiplin ya. Tapi kita ITB mungkin ya, kita serahkan, dan bahkan moral force ITB itu yang akan kita pakai untuk membenahi sektor-sektor yang mungkin agak jauh dari pikiran-pikiran kita yang namanya engineers tadi. Tapi baik,
inovasi dan kewirausahaan itu meskipun saya birokrat, tapi saya juga melakukan dengan network saya, melakukan kegiatan yang melakukan inovasi dan entrepreneur tadi. Ya. Salah satunya adalah jejaring pasar hidup sayur dan buah, revitalisasi pasar tradisional. Bahkan saya kemarin langsung tertarik dan mendukung ide teman-teman seperti Ridwan Kamil, Endra Nasution. Ridwan Kamil ini anak berapa? Angkatan 90 kalau nggak salah, arsitek, dosen. Dia mempunyai jiwa pemberdaya, motivator. Ya. Dia menawarkan satu program membangun satu simple saja, bike sharing dari Dago atas sana sampai ke stasiun. Butuh 1000 sepeda. Kemudian ada shelter-shelternya di beberapa, sehingga mengurangi lalu lintas angkutan. Jadi orang yang mau mondar-mandir di sini, terus kemudian itu bisa diatur. Dan sebenarnya banyak sekali Pak. Saya kira ide home hospital, rumah sakit itu dulu didesain supaya orang nggak nularin yang lain dibawa ke rumah sakit. Nah, orang nggak sakit sekarang periksa darah, periksa jantung, nggak apa-apa, datang, padahal dia nggak sakit. Datang ke rumah sakit, malahan ketularan. Nah, ide-ide home hospital yang sudah diterapkan di negara-negara maju itu, kenapa nggak direplikasi? Karena biayanya menjadi jauh lebih murah. Dokternya yang datangin orang-orang itu, ya, dengan satu peralatan yang lengkap. Ini bukan kemudian tanggung jawab Unpad, ini tanggung jawab ITB, karena desain bagaimana mendiagnosa secara ICT tadi itu adalah anak ITB yang tahu. Jadi menurut saya kombinasi yang menurut saya kalau yang paling cepat lagi, kita harus juga kreatif di dalam bidang tadi bisnis model, ya, skema pembiayaan. Bagaimana yang namanya KIKBA, aset backed security juga bisa diterapkan dalam pembiayaan proyek-proyek besar. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya 3 menit ya. Karena 3 menit saya jawabnya pakai jingle ya Mas. Ada, soalnya ada di dalamnya. Dari grassroots terbang ke Harvard, kewirausahaan siawet UKM, pilih kontestan yang nomor 4, Republik IA paling keren. Para alumni dihebatkannya dari penjara sampai ke istana. Ada gubernur dan menteri IA, presiden IA pelayannya. Alumni muda dibinanya, yang tua jadi mentornya. Dosen ITB insya Allah pun sejahtera, handal berkelas dunia. Kampus wangi pengembangannya, beasiswa diberikannya. IA untuk Indonesia, kitalah putra terbaiknya. Wow, belum 3 menit ya Mas. Nah, jadi menurut saya karena kewirausahaan itu sudah jadi makanan sehari-hari Mas. Menurut saya itu adalah nomor 1. Dan kalau alumni ITB nggak bisa kerja itu salah pemerintah. Jadi kalau perlu kita turun ke jalan. Dan saya mau kita turun ke jalan karena jumlah para pekerja yang bekerja di manufaktur selama ini turun. Ya construction kita bagi-bagi kue makin kecil. Pekerja di sektor migas juga turun. Jadi sekarang Indonesia statusnya jobless growth. Meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi tidak menyerap tenaga kita sendiri. Banyak TKI dan TKW harus dikirim ke luar negeri. Nah itulah yang harus menjadi PR kita bersama. Jadi kalau kita mau, kita sinergi bersama, kita dorong kewirausahaan untuk mengisi apa yang kurang karena mereka banyak TKI TKW itu karena nggak ada pekerjaan di sini. Dan kalau mesti harus turun ke jalan, ayo kita. Kayaknya saya punya waktu dari gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Profesor Dr. Samidi ya. Kalau menurut saya Pak, memang saat ini timing yang tepat bahwa bagaimana ITB itu penekanannya pada inovasi dan kewirausahaan. Bahwa kita semua tidak bisa ke situ, itu ada yang jadi birokrat, politisi, saya kira dan lain-lain itu tidak masalah, bagus. Justru bagaimana ini jaringan ini kita pakai sama-sama untuk menciptakan bagaimana industri-industri baru dan juga bisnis-bisnis baru. Tentu yang kalau memang
sangat tekankan yang berbasis teknologi. Nah, kalau menurut saya akan justru lebih menekankan bagaimana 70.000 ini diberdayakan dalam bidang inovasi dan kewirausahaan. Kita ada pemain, ada yang di luar negeri, ada di berbagai macam daerah. Itu apakah jaringan penjualan, jaringan riset, jaringan peraku itu harus dibangun sehingga mereka sama-sama kompak untuk membangun suatu industri. Nah, kalau saya lihat yang keluar saat ini adalah tadi saya jelaskan bahwa sekitar itu kita punya peluang. Jadi mobil-mobil kecil itu tahu sendiri teman-teman kalau mobil kan sangat mahal saat ini, sehingga sekitar menurut saya sangat peluang. Kalau saya prediksi 200.000 unit per tahun, kalau 200.000 kali 30 juta hampir sekitar 6 triliun per tahun bisa pasarnya ada. Kemudian kereta api dengan teman-teman Pak Sumaryanto saya kira punya peluang, alat berat dengan Pak Hermanto Dadak punya peluang, kemudian alat-alat nelayan, kapal-kapal nelayan, alat pertanian, alat kesehatan, kemudian juga kalau boleh saya simpulkan, saya tahu datanya Pak ya, barang modal bisa kita banyak buat. Tentu alat pertahanan kan budgetnya berapa per tahun itu? Kalau nggak salah 3 tahun ini sekitar 30 triliun itu budgetnya di pemerintah. Kalau itu kita kompak dan solid untuk membangun, saya kira itu kita bisa ciptakan untuk membangun. Dan saya yakin alumni ITB tidak ada istilah menganggur seperti itu. Seperti saat ini yang saya tahu ada yang jadi tukang beca artinya alumni ITB seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah barang modal itu ada sekitar saat ini impor Indonesia ya, barang modal sekitar 25 miliar US dollar. Jadi sekitar 200 triliun tiap tahun kita impor. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi kita masih impor 70 miliar US dollar. Hampir sekitar 600 triliun tiap tahun kita impor. Kalau menurut saya kalau kita ya ITB 70.000 orang terperinci ya, ini apa sih yang kita impor? Kita padukan kemampuan berbagai macam profesor, dokter dan lain-lain. Orang bisnismen saya yakin kita bisa create banyak pekerjaan di situ. Terima kasih. Kami melihat bahwa untuk inovasi yang mendesak dan menurut hemat kami bisa secepatnya terrealisasi. Yang pertama adalah green innovation. Itu ada beberapa recycle yang kita lakukan. Sejauh ini sudah pada tahap prototipe, ada yang sudah di dalam startup untuk di industri market, dan ini tinggal menyuntik dengan modal ventura dan beberapa upaya yang lain dan menjawab memang isu global, itu tantangan yang kita hadapi. Yang kedua yang akan cepat menurut hemat kami adalah teknologi precast dan pre-stress, karena kami di teknologi konstruksi. Jadi nggak perlu lagi kita ngecor di lapangan, tapi semuanya difabrikasi. Di lapangan misalnya kayak jalan-jalan kita tinggal masang saja, jembatan kita tinggal masang saja, kualitasnya bisa terjamin lebih baik, kemudian juga waktunya lebih cepat, dan satu hal lagi lebih langsing lagi karena dengan pre-stress. Gitu. Yang ketiga adalah upaya seperti yang kita lakukan untuk 2014 kita nggak boleh mengekspor barang mentah tambang, dan ini kalau kita analisis kita perlu mendouble energi kita, dan untuk itu berbagai upaya dilakukan seperti yang kami lakukan kerjasama dengan ITB mengembangkan energi mandiri untuk arus, untuk gelombang langsung dipasangkan di jembatan Selat Sunda nantinya, dan bisa prototipe di jembatan Suramadu seperti ini. Pola-pola seperti ini tentunya akan bisa berkembang dengan kebutuhan energi yang ada, di samping sumber energi lain yang sifatnya resource base ya, yang misalnya dari sawit, maupun tentunya juga hilirisasi dari sawit sendiri yang memang sekarang ini sedang diupayakan secara maksimal untuk industrialisasinya tadi, misalnya dengan kosmetik dan beberapa produk turunan yang lain. Terakhir, saya sangat mengharapkan karena di dalam bangun infrastruktur ini kami tahu tahun depan ini mau 1 juta mobil diimpor dan 6,5 juta sepeda motor yang label Indonesia belum ada. Saya diundang untuk membangun infrastruktur, tapi saya tanya ini kenapa nggak ada label Indonesia? What's wrong dengan ITB? Gitu. Nah ini saya rasa ini sebagai pemicu kita untuk kita secara kolektif bagaimana kita betul-betul membawa produk nasional tadi supaya nilai tambah masuk di kita. Gitu. Ini yang betul-betul kita harapkan.
menyatukan 70 ribu potensi tadi sinergi, kami yakin kita akan bisa tadi membawa negeri ini lebih maju, lebih makmur dan sangat didambakan oleh masyarakat. Terima kasih. Tolong halaman 25, 26 setelah ini. Jadi sebetulnya saya sudah mengerjakan ini sejak tahun next. Ini adalah contohnya. Teknopreneur ini saya perkenalkan pada tahun 2002 dan sekarang sudah menjadi bahasa umum. Jadi sebetulnya saya sarankan Pak Suwono, kita tidak perlu memberi judul innovation dan kewirausahaan, namanya itu inovasi. Itu yang sekarang saya akan buat bukunya juga. Saya sudah buat buku Teknopreneur, jadi bahan kuliah di SPM dan beberapa university, judulnya adalah bisnis teknologi. Berikutnya, ini adalah Teknoventura yang di rootnya Saudara Sultan Siregar, silahkan berdiri. Jadi bagi teman-teman yang memang punya bisnis plan, silahkan menghubungi Saudara Sultan ini, karena kita akan membantu dalam permodalan. Next, ini adalah satu contoh. Kalau tadi kan bisa usaha kecil, ini adalah the biggest petrochemical complex yang ada di Tuban. Dan ini akan menjadi bagaimana satu petrochemical, satu area didesain, itu inovasi dalam skala besar. Dan itu hanya bisa dilakukan, yang saya lakukan ini, Project Indonesia sejak tahun 92, yang besar hanya ini. Bagaimana kita melihat bahan baku kita dari mulai kondensat sampai dia menghasilkan BBM sampai dia menghasilkan petrochemicals. Dan ini adalah inovasi terbaru. That's the only plant yang punya desain seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Dr. Salmidi tadi, itu adalah keyakinan saya. Sejak saya lulus ITB itu saya memang bergerak hanya di innovation, di industri, di teknologi. Saya bergerak dari mulai pulp and paper industry, saya bergerak di engineering industry. Kalau pergi ke Balongan atau ke pabrik petrochemical di Cilegon, Anda masuk itu semua pressure vesselnya adalah buka kaku jam 5. Pada waktu saya sebagai dirutnya, itu membuktikan bahwa kita sudah mampu membuat itu. Dan saya inginkan bahwa alumni ITB bisa meneruskan itu dan makin besar lagi. Jadi yang penting adalah pertama konsep, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga tentu saja modal. Jadi kalau kita berbicara, kita mau melakukan substitusi impor, kita melakukan apapun, tanpa ada modal, itu nggak akan pernah jalan. Makanya semua saya ciptakan di sini, ada forum, ada konsep, ada modal, ada implementasi, maka definitely itu akan berkembang menjadi industri yang akan membangun Indonesia masa depan. Satu hal lagi yang saya ingatkan pada teman-teman di ITB, bahwa Indonesia harus siap dengan apa yang disebut sekarang sebagai open innovation. Open innovation itu, inovasi tidak lagi terjadi di industri-industri besar. Inovasi terjadi di university. Jadi kita harus masuk ke sana. Karena apa? Kompetisi di industri besar sudah sangat berat. Kalau kita lihat big industry collapse, university tidak ada dalam sejarahnya university collapse. Maka ITB mempunyai tanggung jawab itu bersama dengan alumni ITB. Terima kasih. Terima kasih Profesor Sono. Saya berdiri aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kandidat calon ketua IKAN alumni ITB. Sebenarnya saya agak grogi, tapi saya sangat excited hari ini karena topik yang dibahas itu sangat cocok dengan passion saya, yaitu inovasi dan kewirausahaan. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Iqbal, saya pelaut di angkatan 2006. Saya baru lulus 6 bulan yang lalu, tepatnya bulan April. Waktu saya kuliah dulu, saya banyak cukup aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, khususnya yang berbau di kewirausahaan. Saya sempat aktif di Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, di Kementerian Ekonomi, dan saya juga salah satu penemu Techno Entrepreneur Club. Jadi itu merupakan upaya saya dan teman-teman untuk menggalakkan teknopreneurship yang ada di ITB. Jadi mungkin itu sedikit dari gambaran saya aja. Saya juga waktu kuliah sempat merintis beberapa usaha, beberapa kali usaha, ada sekitar 3 kali jatuh bangun, dan tiga-tiganya sampai dengan sekarang gak jalan juga. Tapi sekarang juga saya juga memulai yang baru, beberapa yang baru. Dan saya juga ketemu pertama kali dengan Profesor Suwono di sana. Jadi kebetulan kemarin lagi main di LTK, kemudian diundang ke sini. Profesor Suwono merupakan salah satu mentor saya juga. Jadi seperti yang saya bilang, saya juga sangat tertarik dengan inovasi dan kewirausahaan. Dan aktivitas saya sekarang, saya seorang manajemen konsultan sekarang, dan saya juga merintis
ke beberapa bisnis. Dan saya juga punya salah satu kegiatan menarik beberapa waktu ini. Saya setiap minggu itu keliling ke teman-teman startup yang ada di Bandung. Saya sempat ke Agate, ketemu Arif, kemudian naik ke teman-teman yang memang punya ide, punya inovasi, dan saya menanyakan kepada teman-teman ini kira-kira apa sih masalahnya, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman ini untuk selain mengasah skill saya, dan saya mempersiapkan di masa depan kita harus bisa menjadi apalagi teman-teman yang di sini, teman-teman yang sudah lulus menjadi alumni di ITB. Nah, saya punya dua pertanyaan tepatnya. Yang pertama adalah dari konsep yang dijabarkan oleh para calon ketua ITB tadi, dengan kapasitas sebagai ketua ikatan alumni. Ikatan alumni memang sebuah organisasi di mana ketuanya pasti punya sebuah kapasitas untuk meleverage kemampuan dari anggotanya. Strategi seperti apa? Apa yang menjadi prioritas mungkin Profesor tadi sempat mengatakan ada 70.000 sekitar segitu anggota ITB. Pasalnya yang mana? Karena mungkin jangan sampai yang dibidik, inovasi yang kita bidik, inovasi kewirausahaan yang kita bidik, mungkin itu hanya 1% saja, seperti yang terjadi di Wall Street sekarang mungkin, sehingga ada campaign Occupy Wall Street. Nah, apa strateginya? Kemudian mungkin secara simpelnya targetnya kira-kira dalam mungkin setahun kepengurusan. Apa sih yang ingin dilihat? Berapa wirausaha yang ingin dicapai? Dan kira-kira strateginya akan prioritasnya ke yang mana? Apakah ke yang berbau teknologi? Apakah yang tingkat penyerapan pasarnya cepat? Apa saja? Mungkin lebih ke target dan bagaimana strateginya. Kemudian saya ingin minta pendapat dari masing-masing calon tentang konsep mentoring. Saya sangat tertarik dengan konsep mentoring karena selain ada hubungan interaksi antar generasi, khusus dari alumni yang sudah berpengalaman dengan alumni yang muda, saya ingin sangat tertarik sekali dengan konsep mentoring. Jadi mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Kira-kira apakah ada program di sana atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya itu dari Iqbal ya, bahwa strategi apa yang bisa kita lakukan dalam setahun ini. Lebih kita lihat kalau itu kita akan 70.000 kan. Nah tentu yang paling baik adalah kalau menurut saya kita bisa berkomunikasi sama anggota yang 70.000 itu. Berkomunikasi melalui media sosial mungkin yang paling murah. Tentu tidak bisa semuanya, tapi minimal kita punya berapa 50%, 60% berkomunikasi. Lalu dari situ dikorek kira-kira yang kalau menurut saya yang sudah berjalan seperti apa? Apakah ada prototipnya, ataukah misalkan sekarang kesulitan pemasaran dan lain-lain? Itu menurut saya yang paling cepat bisa kita lakukan dalam setahun. Lebih-lebih itu kalau barangnya sudah ada, tinggal dipasarkan itu lebih mudah. Apakah pasarnya retail, pasarnya industri, atau pasar pemerintah, itu yang paling mudah. Sehingga dalam setahun itu impact-nya akan terasa. Seperti itu. Tentu bahwa yang ide-ide yang belum muncul baru sebatas ide tapi belum dibuat prototipnya pun bisa kita korek. Tapi itu ada long term sifatnya. Seperti itu kalau menurut pemikiran saya. Yang kedua adalah mengenai mentoring. Tentu mentoring bisnis itu sangat penting. Bahwa itu teman-teman yang mau usaha ataupun dia mau meningkatkan levelnya, ada dari level mikro ke kecil, atau dari kecil level naik mungkin ke skala menengah. Dari skala menengah tentu ada yang mau ke skala besar. Itu berbeda kasusnya. Saya kira mentoring sebaiknya kalau menurut saya dibentuk dalam bentuk forum-forum seperti itu, bisa dalam bentuk forum bisnis ataupun forum-forum dialog seperti itu. Dan mentoring kalau menurut saya itu harus dilanjutkan dengan proses magang, itu seperti itu. Sehingga mentoring apa yang ilmunya kita capai, yang kita dapat, itu kalau kita cemplungkan, misalkan perusahaan kecil dicemplungkan di perusahaan kelas menengah, itu akan cepat penyesuaiannya. Begitupun orang yang dari skala mikro ke skala kecil, begitupun orang yang belum usaha ke skala mikro, sehingga lebih mudah orang itu menyerap apa yang harus dilakukan. Jangan orang mau usaha dicemplungkan di skala menengah, itu agak berbeda seperti itu. Terima kasih. Kami melihat ini baru lulus dan baru lebih. Menurut hemat kami salah satunya yang perlu kita kembangkan dengan adanya undang-undang penataan ruang yang baru, bahwa kalau ingin sehat itu harus setiap kawasan, setiap perkotaan 30% ruang terbuka hijau. Ya. Ruang terbuka hijau ini sekarang harus dipenuhi seluruh RT RW di Indonesia. Setiap kota harus menuangkan tadi 20% untuk publik. 20% untuk publik itu ada yang ruang terbuka hijau pelayanan kota.
ruang terbuka hijau pelayanan di kecamatan. Banyak kecamatan, ruang terbuka hijau pelayanan di tingkat kelurahan, tingkat RT, dan tingkat yang paling kecil lokal. Nah, inilah yang mestinya kita kembangkan betul-betul. Tipikal tematik apa yang ada. Suatu ruang terbuka hijau bisa saja dia fungsi sosialnya lebih banyak, di situ temanya sosial. Di situ untuk ekonomi bisa saja, misalnya ekonomi pohon-pohon yang bisa memberikan hasil. Atau RTH arsitektur estetika yang bisa dikembangkan di situ. Kita sesuaikan dengan bagaimana sebetulnya tiap lokasinya kita kembangkan tadi. Nah, kita mengimpikan itu lahir di sini, yang memang notabene arsitek lalu itu dari sini. Sehingga masing-masing nanti entrepreneurnya mengembangkan tematik tadi di seluruh wilayah Indonesia. Yang ini akan membawa bagaimana ruang tadi, kehidupan tadi bisa aman dan nyaman, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Ini harapannya, dan saya rasa ini menjadi prioritas yang bisa kita kembangkan. Kebutuhan jelas, spesialis kapasitas di ITB yang paling kompetitif, yang paling mampu, dan saya rasa ini ruang untuk dikembangkan ke depan, ya, terutama untuk planologi arsitek. Yang lain saya rasa kalau untuk bagaimana kita mentoring dan lain-lainnya, saya berpikir bahwa bagaimana inovasi teknologi tadi kita kembangkan ini tetap perlu affirmative action dari pemerintah, sehingga dari awal kita bisa mengisi gap-gap tadi. Misalnya tadi kita betul-betul harus punya target bagaimana mobil tadi betul-betul menjadi mobil nasional, sepeda motor nasional, sehingga dari mulai mahasiswa awal kita sudah plan tadi sampai dia menjadi satu penelitian tertentu, menjadi prototipe, kita bawa dia bisa nilai kebutuhannya sudah jelas, bagaimana kita buat itu sebagai satu industri yang kompetitif. Saya rasa ini yang kita lakukan, dan untuk itu tentunya kita memerlukan tadi inkubator maupun modal ventura, dan tentunya modal yang lebih strategik lagi. Terima kasih. Terima kasih rekan Iqbal. Jadi nanti saya kasih buku saya ya, di membangun teknopreneur itu. Ada 3 jenis teknopreneur. Satu adalah teknopreneur pemula. Itu memang mahasiswa seperti Anda ini, dari mahasiswa sudah hobi dengan entrepreneurship, dia akan masuk ke startup. Yang kedua adalah teknopreneur profesional. Jadi orang yang bekerja, ini pada umumnya ITB, bekerja sampai 10-15 tahun itu dia udah mentok. Karena atasannya itu udah pasti dia pikir kalah sama dia, ya. Atasnya bisa ITB, apalagi kalau bukan ITB, karena kita ini elang semua. Nah, yang ketiga itu adalah teknopreneur berdasarkan yang namanya spin-off, merger and acquisition. Jadi kalau kita bicara memang harus lebih fokus di level mana, dan semua alumni ITB ada yang memulai usaha yang tadi saya jelaskan, Mita, Arif, Ivan, dan yang lain-lain itu. 3 hari yang lalu saya bertemu 150 orang, dan saya bergidik melihat bagaimana semangat alumni muda ITB membangun usaha sendiri. Tapi di sisi lain saya menghadapi sekarang 400 lebih mahasiswa alumni ITB yang ingin keluar dari pekerjaan membangun bisnisnya, dan lebih dari 100 mahasiswa ITB yang sekarang mau mengembangkan bisnisnya, listing di Jakarta Stock Exchange, bahkan yang listing di London Stock Exchange. Saya kebetulan sekarang salah satu direktur one of the biggest mining company di London Stock Exchange. Jadi masing-masing itu punya karakteristik sendiri, dan itu harus dicakup semua. Ya, ketua ITB harus memahami semua, dari mulai startup yang tadi saya katakan profesional, merger and acquisition. Karena kalau tidak, nanti kekuatan 70.000 alumni ini tidak bisa kita gabungkan, kita sinergikan menjadi satu kekuatan formasi elang yang mampu membawa perbaruan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga harus berpikir bahwa ada alumni ITB yang dia tidak ingin bergerak sendiri sebagai teknopreneur. Nah, ini yang penting adalah pemahaman innovation, knowledge management, innovation di perusahaan. Jadi nanti alumni ITB itu akan menduduki pos-pos yang paling menentukan, baik di swasta, BUMN maupun pemerintah, karena kekuatan innovationnya. Dan saya sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan itu, forum. Satu lagi
saya akan membuat yang namanya rumah inovasi. Di Jakarta sudah ada, di Bandung saya siapkan, dan di 10 sekretariat Ikatan Alumni ITB di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai konsep kapasitas dan prioritas ya. Kalau kita lihat memang saya sih pengennya sekitar 20% dari alumni ITB itu jadi wirausaha. Karena kalau dilihat dari lomba-lomba yang kami selenggarakan tuh banyak yang malah justru dari alumni ITB, justru yang paman itu dari alumni ITB. Kayak Ivan itu tadi yang disebutkan itu lomba untuk kreatif industri, dia nomor 2, dan dia kemudian kami coach bersama saya dengan Betty dan mengatakan karena Ivan masih bekerja di IBM dan kita mengatakan harus pilih satu. Akhirnya Ivan milih jadi berusaha batik denim. Jadi ini merupakan satu contoh bahwa sebenarnya anak-anak sekarang itu senang sekali dengan kewirausahaan. Jadi rasanya mungkin 20% itu nggak susah carinya. Kalau di perguruan tinggi lain barangkali mungkin susah. Kemudian karena kita melihat bahwa 99% para pengusaha di Indonesia adalah pengusaha mikro. Dari 27 juta pengusaha di Indonesia itu 99% adalah pengusaha mikro, dan UMKM itu menyumbang sekitar 54% total GDP, dan teknologi itu hanya 5,5%. Makanya kita saat ini harus mengembangkan dua-duanya. Teknologi tidak boleh dilupakan, tapi karena dia membawa kira-kira 108 gerbong harus ditarik oleh teknologi, itu nggak kuat. Makanya kita harus mengembangkan dua-duanya, yang low tech maupun high tech. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Kalau kita lihat nanti misalnya kalau Rani datang dia kan jualan makanan Korea, teknologinya di mana? Ya, kalau Ivan bikin batik ya dari mana juga meskipun di denim ya namanya prosesnya sama. Jadi kira-kira jadi itu menurut saya prioritas adalah itu. Makanya di situ kita akan pilih menterinya, menteri yang kompeten. Kita pilih gubernurnya yang kompeten. Jadi di situ kita proses mentoring itu tadi jalan. Dan mentoring ini kan kita harus seperti yang kami biasa lakukan, mentoring itu harus rutin. Harus ketemu itu rutin. Jadi ada point of no return. Jadi begitu kita masuk di sana kita harus mendampingi. Jadi menurut saya kayak AI ini harus diubah juga budayanya untuk menjadi budaya penerus. Jadi dari kepengurusan satu dengan kepengurusan berikutnya itu harus ada nyambungnya gitu. Jadi jangan misalnya ya kalau sudah selesai saya pergi lari gitu ya. Jadi harus mewariskan sesuatu yang baik. Menurut saya program terbaik dari ITB kayak Siaware itu pantas banget dilanjutkan karena sekitar 1.200 orang sudah ada di sana dan banyak yang berwirausaha. Jadi saya kalau udah baik juga akan mengatakan baik. Jadi itu prioritasnya sih. Kalau konsep mentoringnya Siaware seperti juga bagus banget. Mbak Nani itu bekerja sama dengan teman-teman di psikologi UI untuk mengembangkan bagaimana metodenya dan menurut saya itu bagus banget. Saya kira itu saja. Saya kira Mas Iqbal ini intinya dari semua inovasi tadi adalah bagaimana barang-barang yang digagas dalam inovasi itu mendapatkan skema pembiayaan sehingga barang itu bisa terimplementasi. Jadi skema pembiayaan itu macam-macam. Saya kemarin bertemu dengan teman-teman alumni ITB yang bergerak di banking and finance ya. Dia punya kreativiti macam-macam. Ya. Dan tapi itu kemudian karena mungkin sudah lama tidak touch masalah-masalah engineering and technology, bahkan sekarang bank-bank BUMN saja itu over liquid. Zulkifli Zaidi itu direktur utama Bank Mandiri anak sipil 75 itu datang ke saya langsung, saya kelebihan likuidasi kira-kira sekitar 250 triliun. Saya lihat BUMN besar ini yang bisa merangkap, dan kebetulan di bawah deputi saya infrastruktur logistik ini yang paling bisa mengekspor itu. Betul, jadi saya terserah langsung kalau semua BUMN ini mau gerak ini saya welcome dan saya kasih rate yang bagus. Jadi skema pembiayaan ini macam-macam ya, mulai dari model-model sekarang bisa dengan obligasi, dengan aset backed security atau dalam bahasa Indonesia KIK, IBH, kontrak investasi kolektif, efek akun aset, itu bukan main.
Kalau kita sudah punya bisnis seperti jalan tol Cipularang, kita membangun seperti itu 5 buah lagi, kita bisa mengagumkan aset kita ya, tanpa kita punya apa-apa. Dan itu belum dimulai sama sekali karena hambatan masalah-masalah regulatory framework yang sebetulnya mudah. Ke skala-skala kecil banyak sekali, yang lebih skala menengah, katakanlah inovasi di bidang engineering design. Ya, Anda kalau pernah ke Jakarta yang desain antara elevated toll itu Pak Bambang Budiono memasukkan desain yang sangat inovatif dan membuat lebih murah dan bisa workable. Yang lebih kecil-kecil adalah menggunakan invensi di rumput vetiver yang akarnya masuk 3 meter, itu bisa menggantikan tembok penahan tanah yang dulu sebelum dipasang vetiver Cipularang itu longsor terus. Sekarang murah sekali, vetiver itu 1 meter lagi nggak sampai 5.000 ya. Kemudian juga masalah-masalah bambu dan sebagainya. Jadi saya kira safety untuk daging sapi ini teman kita anak ITB membuat sorghumnya dibikin etanol, kemudian ampas sorghumnya dipakai untuk makan sapi, dan ini 200 hektar per plasma. Kalau kita berminat semuanya ada, dan itu semuanya dilakukan anak ITB. Terima kasih. Berikutnya ada agenda, ada satu kandidat bertanya kepada kandidat yang lain, dikasih poin per poin, jadi nanti kandidat 1 bertanya pada 2, kandidat 1. Tetapi supaya adil kita ada bagi aja, ambil sebagai kandidat berapa. Nah nanti ini nomor kandidat nanti, kandidat 1 akan bertanya kepada kandidat 2, kandidat bertanya ke 3, 3 bertanya ke 4, 4 bisa ke 5, 5 dibalik lagi ke 1. Ini ada nomor kandidat aja di sini. Kandidat di sini mas. Iya, kandidat yang lain bukan. Nah, nomor 1 bertanya kepada kandidat 2, dilanjutkan ke 2 bertanya, kandidat 1 bertanya kepada kandidat 2. Ya, kandidat. Jadi yang pertama adalah kandidat 1 bertanya kepada kandidat 2. Kemudian berikutnya kandidat 2 menjawab pertanyaan kandidat 1. Nah, jadi oke, ya, oke, kami persilakan Pak Rasad untuk bertanya kepada yang ini pertanyaan biasa aja, tidak ada, insya Allah tidak akan menjadi apa-apa. Sesuai dengan pengalaman Pak Hermanto Dadak, bagaimana suatu ide gagasan itu sehingga dilakukan langkah-langkah sehingga menjadi bisnis yang real yang bisa dijual di pasar luas. Terima kasih. Saya rasa ide gagasan tadi kita harapkan ide gagasan yang memang betul-betul memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Nah, dengan kita melihat ide gagasan tadi, tentunya mulai biasanya kita kan membuat satu ide gagasan itu ada beberapa alternatif, kita pilih yang memang paling kita pertimbangkan paling secara keseluruhan paling baik, dan itulah yang memang sebagai prototipe. Untuk membawa ke pasar, tentunya kita perlu melihat skala daripada inovasi tadi. Apakah cukup dengan upaya dukungan yang tidak besar itu modalnya, atau masuk yang memang cukup besar. Saya pendekatannya ke lain. Dan kalau nggak terlalu besar, kita bisa memanfaatkan beberapa pola yang sekarang ini sudah ada. Biasanya kita dalam hal ini saya memerankan sebagai misalnya wadah IITB. Kita mengupayakan bagaimana ide tadi bisa kita bawa kepada jembatan tadi, jembatan alumni yang di industri. Siapa yang bisa mendukung
ide prototipe yang kita bisa berikan gambarannya manfaatnya tadi. Dan tentunya setelah itu kita tuangkan, kita bisa selanjutnya membawa tadi kepada kalau memang startup enterprise itu sudah bisa kita sampai ke startup enterprise. Saya rasa modalnya bukan modal yang cukup besar. Yang penting bahwa produk tadi sudah bisa di pasar, bisa dimanfaatkan oleh konsumen tadi. Saya membayangkan bahwa sebaiknya yang mengembangkan tadi betul-betul yang profesional di situ. Jangan kita menyediakan satu produk prototipe, ada pebisnis yang mengembangkan, inilah kita kembangkan. Ini menerus untuk memberi nilai tambahnya akan berhenti di situ sering gitu. Nah, mestinya kita yang memang menimba ilmu di ITB ini profesional di bidang tertentu, membuat suatu prototipe, mengawal dan terus mengembangkan tadi, dan kita mencari taktik-taktik untuk supaya ini bisa penetrasi ke pasar. Nah, inilah yang memang kita sediakan, inilah yang memberikan nilai tambah nanti akan semakin seperti snowballing, akan membesar dan memberikan manfaat secara nasional secara baik. Nah, kemudian di dalam aspek nantinya untuk setelah dengan misalnya kita bisa modal ventura, kita perlu dengan alumni kita yang begitu banyak, kita sinergi dengan industri, partnership dengan industri, dan itu tentunya tinggal pemasarannya secara luas bisa betul-betul dimanfaatkan dan beri nilai tambah yang kompetitif untuk secara nasional. Terima kasih. Aturannya kandidat 2 bertanya kepada kandidat nomor 3. Kita langsung tanya kepada nomor 3 siapa? Dasep. Pak Amir, mungkin saya sekarang saya ini mungkin ini aja, kita kepengen paling enggak bagaimana kami membangun infrastruktur ini juga menyediakan kepada sarana itu bisa mobil, sepeda motor, truk, dan semuanya yang ada semaksimal mungkin supaya ada nilai tambah nasional yang tinggi. Bagaimana produk nasional tadi bisa kita wujudkan ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan komitmen yang sekarang ini memang sedang betul-betul kita galakkan secara nasional. Masih. Jadi sebetulnya kalau kita mau bangun industri transportasi itu growth-nya di atas 10%, 16%, luar biasa. Tapi komponen impornya juga luar biasa. Dan kalau kita tidak lihat, tidak kita kendalikan, maka neraca pembayaran kita bisa negatif gara-gara impor barang modal. Cara mengatasinya bagaimana? 3 hari yang lalu saya bikin seminar untuk mahasiswa tingkat akhir dan alumni baru, 5 jalur karir utama. Salah satunya adalah menjadi teknopreneur, dan teman saya Yopi anak TK, tapi tugasnya adalah membuat komponen. Karena memang komponen menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau membangun build up, maksud saya satu produk transportasi yang jadi seperti motor dan mobil, kita harus lihat success faktornya apa. Success faktornya adalah ternyata after sales service. Jadi kalau kita punya motor, punya mobil, nggak ada bengkel yang menangani, maka itu akan gagal. Jadi bukan di produk. Itu harus kita perhatikan. Itulah kenapa Amerika yang produknya luar biasa baik kalah sama Korea dan sekarang dihajar oleh Cina. Nah, kalau saya sebagai ketua umum ikatan alumni ITB, sekarang pun saya lakukan, yang penting adalah mendesain bagaimana value chain itu terjadi. Kalau tidak, maka produk yang tadi dijelaskan oleh Pak Hermanto, kita mau bikin mobil, kita mau bikin motor, itu hanya jadi prototipe saja, tidak akan pernah di-deliver ke pasar. Yang kedua adalah pembiayaan. Tadi juga ditanyakan bagaimana pembiayaan. Sekarang ini saya sendiri sekarang sedang mengkonsepsi Kementerian Perekonomian, likuiditas tapi kan tinggi bank. Tidak mungkin bank itu mengalirkan dananya kepada pengusaha, apalagi pengusaha startup, kalau tidak ada kolateral. Saya paling pengalaman sama bank, tidak mungkin. Terus orang bilang, ada jalan tol yang dikasih, itu karena wapresnya marah-marah waktu Pak Yusuf kalah. Kalau nggak marah-marah nggak akan dikasih. Nah kemudian kita harus mampu membuat sistem pembiayaan
Dan sekarang ini sedang disusun infrastructure fund sama industrial fund yang nanti akan saya expose. Kalau saya ketua Ikatan Alumni TB, itu adalah karya Ikatan Alumni TB. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tanpa BUC, tanpa pembiayaan, nah konsep-konsep inovasi itu hanya ada di prototipe dan di rak saja. Jadi kekuatan alumni ITB harus mencakup semua. Kita tidak bisa lagi berpikir perbankan itu bukan urusan kita. Saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, di Indonesia itu yang namanya modal ventura tidak melakukan modal ventura yang sebenarnya, hanya teknoventura. Modal ventura yang sebenarnya itu adalah memberikan ekuitas kepada perusahaan, terutama yang belum mempunyai kolateral. Itulah modal ventura intinya. Jadi dia ikut dalam resiko bisnis. Tidak ada organisasi itu kecuali PT Teknoventura yang dibuat oleh Ikatan Alumni ITB. Terima kasih. Wah, Pak Sumaryanto. Gini, Pak. Ya, tadi Pak Sumaryanto kan mengatakan mengenai beberapa kali tentang kayak inovasi, misalnya jembatan Suramadu yang Bapak datanya tidak setuju, jembatan Selat Sunda juga katanya keberatan. Ini keberatannya di mana? Apakah di konsep itu sendiri atau memang proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran maupun values dari masyarakat Indonesia? Karena ini penting sekali. Setahu saja proyek-proyek itu masuk ke MP3I. Jadi kadang-kadang dalam beberapa forum Pak Su mempertanyakan itu, saya mempertanyakan apakah memang secara konsep ini tidak baik. Karena sekarang kita kebetulan saya di wakil sekretaris MP3I dan Pak Su ini kan pejabat pemerintah. Jadi bagaimana pendapatnya? Kemudian yang kedua, boleh ada pertanyaan mengenai pembiayaan tadi. Jadi kalau memang betul Mandiri memang mampu membiayai seperti itu tanpa kolateral, kita berbicara startup, itu mohon diajak ke sini untuk kita ajak bersama-sama membiayai alumni-alumni muda yang memang pembiayaan tanpa startup, tanpa kolateral. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya ini adalah birokrat profesional. Jadi kalau kemudian saya ini orang Surabaya dari sejak awal di ide digulirkan mengenai jembatan Suramadu dimulai dari BPPT. Saya senang mengamati proyek-proyek sebesar jembatan Suramadu itu harus didesain secara paripurna, kemudian memberikan dampak kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Dimulai dengan ide itu, kemudian akhirnya secara ras muncul Perpres pada Presiden Megawati dan harus jadi dengan desain and build kira-kira 2,4 triliun dan ternyata bangunan itu jadi dengan harga 6 triliun kira-kira 5,6 ditambah eskalasi yang belum selesai sampai sekarang. Faktanya sekarang pendapatan Suramadu itu ya tidak cukup untuk membayar bunganya saja, bahkan mungkin setengah dari bunganya juga enggak. Kemudian yang terjadi dampak-dampak negatif yang dulu tidak pernah dipikirkan itu kemudian sebenarnya mulai muncul beberapa klaster nelayan juga kan. Oke, tapi itu bukan masalah. Jadi menurut saya profesional birokrat itu harus memberikan analisa staf yang tepat, tidak karena Perpres. Ya, klarifikasi dari pejabat yang berwenang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari sumpah Kenato atau sumpah Gajah Mada yang Trinusa Nusa Bakti itu. Saya pikir itu harus dipikirkan. Kalau kita belum punya uang jangan. Ya. Nah masalahnya saya birokrat profesional. Kalau profesional kalau sudah diputuskan dari Perpres, saya diam, saya ikut. Ya, tapi tetap mencoba untuk mengamati, jangan diulangi lagi hal-hal seperti ini. Jembatan Selat Sunda sekarang sudah akan jadi Perpres. Ya, oke. Jadi saya kira saya harus itu kita harus punya share besar waktu itu. Jangan kemudian semuanya dibangun oleh kontraktor Cina. Saya mengidentifikasi 70% dari jembatan Suramadu itu adalah hasil karya dari bangsa Cina. Ya, ini nggak boleh terjadi gitu. Oke, yang kedua, saya setuju dengan Anda.
tidak ada likuiditas itu diberikan pada sesuatu yang belum punya track record. Tapi kalau itu Jasa Marga itu Pelindo 2, mereka hanya menginginkan tidak ada kolateral, Pak. Dia hanya menginginkan 10% equity di chip in di dalam proyek itu, Bank Mandiri akan maju. Jadi saya kira ya kalau ini seperti kaidah perbankan, prudent banking system ya memang tidak bisa, tapi ada cara-cara lain, Mas, seperti SMI, sarana multi infrastruktur, ya itu bisa memberikan financing seperti itu. Terima kasih. Saya pada Pak. Ini ada Pak Dadak mau pamit dulu karena langsung ada acara Jakarta. Kami mohon maaf karena sudah janjian dengan beliau. Sebetulnya pagi tadi kami itu terus jadi kami sesuaikan, tapi kalau boleh diteruskan ada teman mungkin Pak Andi. Tapi saya ada ini ya, membuat buku Menata Ruang Nusantara Strategi Abad 21 menuju masyarakat sejahtera, termasuk tipikal yang bisa kita kembangkan kayak misalnya kontrak baju dan lain-lain ya, yang sekarang di Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 tahun 2007. Mungkin secara khusus kami sampaikan kepada beliau, Pak Iqbal ini yang dari Lalu ini untuk mungkin salah satu yang bisa mohon untuk kita kembangkan. Yang kedua, sebetulnya saya ingin merespon langsung juga gitu. Tapi nanti udahlah, tapi saya bukan bagian dari itu. Tapi tentunya akurasi dari apa yang dilihat ini menjadi concern kami. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat untuk ITB dan kami berterima kasih dan menyambut baik ke acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang langsung tanya kepada Mbak Nining. Mbak Nining, saya kira Mbak Nining sangat solid pengetahuan dan implementasinya juga di dalam bidang-bidang yang UKM gitu ya. Pernahkah Mbak Nining membayangkan bahwa masalah-masalah yang sangat besar seperti yang tadi dibicarakan, profesionalisme di bidang katakanlah policy decision ya. Seperti pro kontra jembatan Selat Sunda. Tadi Suramadu dia akan menjelaskan, kalau beliau jelaskan saya akan jelaskan lebih detail dan saat pemakai membuktikan ya bahwa terjadi penguasaan tanah-tanah di Madura ini oleh grup-grup Pakuan yang menurut saya sangat destruktif terhadap kesejahteraan rakyat Madura. Itu belum dijelaskan. Nah, saya sebenarnya untuk menunggu penjelasan. Nah ini, saya kira profesionalisme di bidang birokrasi sekarang ini sudah sangat buruk ya. Birokrasi diminta untuk kemudian mengikuti apa saja yang diminta oleh pengambil keputusan, artinya bosnya apakah siapa saja ya, bahkan level agency kan. Kira-kira Mbak Nining punya bayangan ya untuk bagaimana betul-betul mempertahankan profesionalisme di kalangan yang mungkin Mbak Nining bersinggungan sangat sedikit dengan, mungkin sangat banyak dengan karena suaminya adalah birokrat. Pernah nggak dikeluhkan bahwa dia sebetulnya sangat tidak setuju, tapi dan ini sangat sering terjadi. Bagaimana proyek-proyek strategis Dirgantara Indonesia, PT Pindad, LEN, Inti dibiarkan mangkrak karena pikirannya adalah tekanan-tekanan loan, tekanan ada yang bisnis loan ya. Itu saya kira nggak usah ditutupi gitu. Dan contoh profesionalisme di bidang pengambil keputusan kebijakan publik. Ada gedung DPR yang nggak miring dibilang miring gitu ya. Dan satu pun pejabat yang berwenang tidak ini. Dan saya kebetulan sebagai kepala badan data mau memberanikan diri untuk mengatakan bahwa gedung DPR itu nggak miring. Hasilnya, ya saya mendapatkan cercaan dari teman-teman DPR bahkan di dalam terima kasih. Terima kasih.
berdiri ya, terima kasih Pak Sung. Sebetulnya memang saya ini pecinta UKM, saya pecinta Grameen, pecinta orang miskin, tapi saya kan CEO dari Indonesia Center for Public Policy Studies. Jadi kalau kita bicara public policy itu dari A sampai Z, mulai dari construction, bisa lingkungan, masalah agama, masalah pers, misalnya pers menjadi salah satu tiang dari negara, dan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Jadi tentu saja mengenai jembatan Suramadu ini merupakan salah satu dari policy yang akan kita kaji. Jadi Indonesia Center for Public Policy ini baru berdiri sekitar 1,5 bulan. Kami bekerja sama dengan Raja Wali Foundation. Cita-citanya itu mengedukasi calon pemimpin bangsa, yang mana dalam proses pengambilan keputusan publik dalam pembuatan sebuah strategi yang kemudian menjadi sebuah policy, tentu saja kita harus menghindarkan satu hal, yaitu transaksional. Jadi kalau misalnya ada transaksi, ada udang di balik batunya, itu harusnya tidak boleh terjadi. Yang kita harus kerjakan adalah untuk Indonesia, demi masyarakat yang banyak. Jadi kalau di dalam public policy, kita mengenal ada vision, ada value, dan ada courage. Jadi kalau kita memiliki vision saja, hanya sesuatu yang bisa sekolah kita dapat. Bagaimana membuat sebuah strategi, bagaimana interaksi strategi, bagaimana strategi SWOT-nya, analisisnya bagaimana, itu gampang. Yang susah adalah bagaimana mendidik value. Value itu sesuatu yang melekat, mungkin nggak dapat dari pelajaran sekolah. Mungkin dia dapatkan dari agamanya, mungkin dia dapatkan dari lingkungannya. Jadi disinilah dalam public policy itu kita harus masukkan situ. Jadi kalau misalnya dalam pembuatan jembatan itu value-nya di mana? Harus dipertanyakan, itu bisa kita pertanyakan. Pak Hermanto sudah ada di sini. Jadi value-nya di mana? Kemudian kalau di dalam public policy itu kita ada stakeholder mapping, yang mana kemudian konfliknya itu pada saat membuat. Jadi manajemen itu ada elemen planning, organizing, executing, controlling. Jadi planningnya bagaimana, stakeholder mapping saat itu apa yang ingin dicapai, konfliknya yang dari 100 menjadi 50 atau dari berapa, itu harus dihitung. Nah satu lagi adalah elemen courage. Dalam sebuah pengambilan keputusan publik itu perlu ada keberanian. Makanya kalaupun kita punya konsep, kita punya value yang tinggi, punya vision yang bagus, tapi nggak berani ambil keputusan, juga tidak ada public policy-nya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus menjadi sesuatu yang diedukasikan kepada seluruh calon pemimpin. ICPPS ini akan mengedukasi baik pemimpin partai, pemimpin golongan dari daerah dan sebagainya. Makanya kayak Pak Indra Catri ini kan salah satu bupati Agam, itu kita kirim ke Harvard karena dia bisa menjadi salah satu contoh dari daerah. Jadi saya jawabannya itu sih, kalau seandainya dapat datanya dan kita bisa mengikuti prosesnya, saya kira saya bisa menjawab dengan lebih baik. Tapi bagaimana membuat sebuah policy itu kami tahu, kami juga belajar. Kebetulan saya juga ngajar strategi di Indonesia Publik, saya kira. Ya, langsung tanya ke Mas Dasep. Mas Dasep ya, ya. Mas Dasep ini kan calon yang termuda ya. Saya lihat bagaimana cara Anda bisa, ide Anda itu memang bagus ya, teknologi ya, tapi bagaimana cara Anda melihat bahwa sekitar 27 UKM di Indonesia, 27 juta UKM di Indonesia, dan banyak sekali alumni ITB yang sekarang kalau lihat nanti mungkin kalau Rani datang sebentar lagi, dia mengerjakan sesuatu yang nggak ada teknologinya sama sekali. Bagaimana bikin makanan Korea, bagaimana jualan baju bekas, bagaimana menjadi distributor dari buah-buahan, itu yang dilakukan teman-teman alumni muda. Bagaimana dia bikin batik dan sebagainya. Jadi itu mungkin teknologinya memang nggak terlalu besar. Jadi sedangkan ada yang bawa teknologi itu tanpa mengurangi rasa hormat bahwa memang teknologi itu merupakan sesuatu yang bermotif, tapi gerbongnya kebanyakan karena kan nilai tambahnya 54 versus setengah, gitu kan. Nah, bagaimana cara Anda memandang dan bagaimana Anda mengajak mereka supaya menjadi bagian daripada yang Anda jual kepada stakeholder dari Ikatan Alumni ITB? Ya, mengenai UKM ya, saya kira memang di kita kan jumlahnya sangat banyak. Kalau saya sih merasa, saya pernah jadi UKM juga, artinya
atau mikro, dari mulai mikro betul yang omsetnya di bawah 100 juta setiap tahun. Nah, kalau menurut saya sih yang penting bahwa memang UKM ini yang paling penting adalah mindsetnya, dibina itu penting. Artinya mindsetnya bahwa harus bahwa setiap UKM itu harus tetap menurut saya berpikir think big, jadi berpikir besar tetap harus. Bahwa dalam melaksanakannya harus step by step itu iya, tapi dia harus tahu bahwa dia harus besar, apapun seperti itu. Karena bagaimana kita bisa mengalihkan pekerjaan ke yang lain, mendelegasikan, kalau itu tidak pernah besar gitu. Ini selalu jalan di depan. Nah, kalau saya yakin sebenarnya bahwa yang paling utama kalau setiap UKM kalau untuk maju itu yang penting adalah karakter building itu harus dibangun. Setelah itu baru pengetahuan, setelah itu baru modalnya dan lain-lain. Karena karakter sebagai entrepreneur itu berbeda dengan karakter sebagai profesional atau yang lain saya kira seperti itu. Nah, saya yakin menurut pengalaman saya UKM itu harus mengerti tadi tahap-tahap proses dalam bagaimana membangun perusahaan. Saya tadi sebutkan memang kalau kita membangun kan awal dari mikro, di mana omsetnya di bawah 300 juta setahunnya. Dari mikro itu nanti naik levelnya harusnya menjadi skala kecil. Dari 300 juta menjadi 2,2 miliar. Seperti itu skala kecil. Seperti itu menurut aturan dari Kementerian UKM dan Koperasi. Dari 2,2 miliar naik lagi omsetnya menjadi sekitar 10 miliar. Itu kelas, dari 2,2 miliar sampai 50 miliar. Itu kelasnya kelas perusahaan skala menengah. Kalau dari di atas 50 miliar baru ke perusahaan besar. Ada juga kriteria jumlah karyawan seperti itu. Nah, setiap level ini itu berbeda karakternya. Nah, teman-teman UKM harus dibina dan diarahkan bahwa skala mikro seperti inilah problemnya, skala kecil seperti inilah problemnya, skala menengah seperti itu problemnya. Sehingga mereka bisa mempersiapkan bagaimana mereka akan tumbuh sesuai dengan pasar dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya yang penting, kalau saya lihat dari IAITB ini, yang penting bagaimana kita itu kompak. Bahwa kita semua calon jangan sampai satu calon yang menang, satu merasa kalah dan tidak ikut. Itu menurut saya harus kita hindari. Bahwa semua harus sama-sama, siapapun yang menang. Agenda perubahan itu harus kita jalankan, siapapun yang menang. Satu, Pak Suparyanto, saya, Pak Herman Terhadap, Mas Anies harus sama-sama komitmen bagaimana ini jalan seperti itu. Makanya saya yakin kalau itu kompak, semua bisa diatasi dengan tahap demi tahap. Yakin ada birokrat, ada pengusaha, ada engineer, ada periset, yakin bisa menyelesaikan. Makanya saya dalam tagline saya dalam kampanye selalu adalah bagaimana kita membangun kebersamaan sama-sama, bagaimana kita membuat perubahan, itu akan menghasilkan kemandirian kita. Mungkin sekian, terima kasih.